Hello everybody, balik lagi di Press F to Play bareng gua Faris. Hari ini kemarin sih sebenarnya trailer Obi-Wan Kenobi, teaser trailer Obi-Wan Kenobi dirilis oleh Star Wars. Kemarin mereka rilis tuh sekitar setengah 2 pagi sih, jadi gua langsung langsung mikir antara lah gue tonton sekalian buat react di YouTube Press F to Play. Jadi kalian yang belum tahu, gue fans berat, sangat berat fans Star Wars. Bisa dilihat dari bajunya Yoigan, terus ada helm-helm di atas sana kalau kalian bisa lihat. Ya, gue berani bilang kalau gue mungkin fans terbesar Star Wars di daerah Palmerah. Itu gue berani mengklaim itu ya, mungkin ya, karena gue baca bukunya, nonton semua filmnya, nonton seriesnya, TV show-nya, nonton animasinya, pokoknya semua media Star Wars yang bisa gue konsumsi, gue coba untuk konsumsi semuanya. Meskipun belum semuanya sih, karena kan gue berusaha untuk membeli semua bukunya ori, dan itu harganya nggak murah, jadi masih nyicil lah. Masih banyak yang lebih jago, cuma untuk daerah Palmerah gue yakin gue yang paling besar sih fans Star Wars. Jadi kita mulai aja lah ya. Obi-Wan Kenobi yang ditunggu-tunggu akhirnya telah keluar. Fan favorite nih, salah satu karakter yang paling difavoritin sama fans Star Wars sih, karena ya karakternya apa ya, yang paling suci sebenarnya sih. Salah satu Jedi yang paling suci. Oke lah, langsung kita mulai aja. Bam. Ya. Tatooine. The fight is done. We lost. Itu dia, Luke Skywalker. Stay hidden. Duel of Fates. The key to hunting Jedi is patience. Inquisitor Jedi cannot live help action, what they are. mendut ya. Their Wih, compassion nah ini nih. leaves a trail. The Jedi code is like an itch. He cannot help it. Where is he? Angela. Oke, tadi tuh siapa tuh namanya yang main Fast and Furious tuh? Sung Hang tuh. Sung Kang. Angelos Darth Vader, bro. Masih lama, Maret, April, Mei, 2 bulan guys. Aduh. Teaser oke sih. Oke sih, 1 menit 46 detik. Apa ya, menurut gue sih pas sih. Nggak terlalu banyak yang di reveal, tapi cukup apa ya, cukup untuk fans yang kenal sama karakternya tadi yang udah dikasih lihat Inquisitor itu cukup tahu sih ceritanya bakal kayak gimana, karena kan setahu gue ini 10 tahun sebelum episode 4 kalau nggak salah. Jadi Obi-Wan tuh lagi masih ngumpet di Tatooine sambil ngawasin si Luke. Nah, di saat itu juga si Empire-nya itu lagi ada program Inquisitor kan untuk hunting Jedi-Jedi yang lagi sembunyi. Obi-Wan salah satu yang bakal diburu sih kayaknya sih. Dan tadi udah kita lihat tuh beberapa, ada Grand Inquisitor tuh yang botak. Kita lihat lagi kali ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi dulu deh. Sambil kita bahas dikit. The fight is done. Taruhan sudah berakhir. We lost. Tadi ngomong sendiri apa? Tuh dia ngawasin Luke dan Uncle Owen. Stay hidden. Duel of the Fates, musiknya Obi-Wan dan The key
Darth Maul. to hunting Nah ini Grand Jedi Inquisitor nih, yang botak. is patience. Iya loh. Dia pertama kali Jedi nongol itu di cannot help Rebels what they kan. are. Di sini agak endut ya. Their compassion Kalau di Rebels itu dia tirus gitu guys. Mungkin karena emang style animasinya sih ya. the Jedi code is Nah, itu tadi like tuh an itch. Inquisitor baru tuh, yang kulit hitam, Cannot help yang it. cewek. Nah ini, Where is he? nah itu pedangnya gitu guys, helikopter. Nah ini nih, Sungkang itu berarti karakternya Sungkang tuh jadi Fifth Brother. Pos deh. Jadi Inquisitor itu isinya tuh ada banyak, ada yang botak tadi tuh dia kayak ketuanya gitu lah, Grand Inquisitor. Nah sisanya ada First Brother, Second Brother, Third Brother sampai berapa ya? 11 apa ya? 11 Brother, tapi semuanya belum keluar. Yang keluar tuh ada beberapa, sisanya tuh 2 atau berapa gitu belum keluar, jadi belum dieksplor. Nah dieksplor itu kadang di animasi, di buku, di game. Yang di game itu pernah nongol kedua kalau nggak salah deh, Second Sister deh kalau nggak salah, si Trilla itu di game Jedi Fallen Order. Nah karakter Sungkang tadi tuh Fifth Brother yang cowok yang pakai topi petani itu nongol di Rebels tuh, pernah nongol di Rebels dia, jadi nongol lagi berarti di live actionnya. Keren sih anjir. Coba kita lanjut dulu dah, kita lagi Hope Survives. Yo Igan, I-nya lightsaber dia, dan nafasnya Darth Vader. Nah katanya bakal rematch of the Century. Yoi, Vader bakal ketemu Obi-Wan lagi anjir. Gila sih, itu agak sulit dicerna sebenarnya sih, karena kan kita kira selama ini pertemuan di Death Star yang di A New Hope Star Wars pertama itu mereka bertemu lagi kan setelah duel yang di episode 3, tapi ternyata ini kan canon ya, berarti kan di-update lagi mereka pernah ketemu lagi sebelum itu anjir. Ya, tapi masih bisa masuk sih, meskipun karena kan di Star Wars A New Hope itu nggak disebutin kan mereka terakhir ketemu kapan gitu. Apalagi yang mau dibahas tadi ya? Iya menarik Inquisitor ya sih, berarti yang nongol tuh lumayan banyak tadi yang kelihatan. Ada Grand Inquisitor, terus ada karakter Inquisitor nggak tahu yang keberapa tuh, yang karakter baru yang kulit hitam perempuan. Itu gue nggak tahu keberapa karena belum dijelasin. Terus ada karakter Sungkang tuh, Fifth Brother pastinya. Tadi kayaknya ada beberapa deh yang nongol yang pas di meja tuh. Kayak ada 1 atau 2 Inquisitor lagi, mungkin yang nongol bisa 5 Inquisitor sekaligus. Tapi mungkin yang ngehan Obi-Wan bakal si cewek itu sih. Cewek kulit hitam itu 1, mungkin sama karakter Sungkang, sama Fifth Brother itu sama si Grand Inquisitor mungkin, tapi dia nggak turun tangan sih kayaknya Grand Inquisitor ya. Itu cuma prediksi doang sih, karena dia porsinya udah banyak di Rebels anjir. Terus juga di komik Darth Vader, Inquisitor tuh banyak banget nongol. Di situ dijelasin ada Nine Sister yang badannya gede. Terus ada banyak lah, itulah. Kalau kalian mau cari tahu tentang Inquisitor, mending baca komik Darth Vader yang Dark Lords of the Sith kalau nggak salah dah. Nah iya tuh, sama Rebels. Di Rebels tuh ada 3 Inquisitor yang nongol plus Darth Vader. Itu keren. Segitu aja sih kali ya. Tapi yang pasti excited sih buat Obi-Wan Kenobi, karena dari jedanya tuh lumayan panjang, dari Revenge of the Sith ke Star Wars A New Hope itu kan jedanya lumayan panjang tuh. Jadi ada beberapa apa ya, penasaran juga sih Obi-Wan ngapain aja gitu selama dia dalam pengasingan di Tatooine, dan dia pas sembunyi tuh ngapain aja sih selama berapa tuh ya, dari Revenge of the Sith ke New Hope. Luke Skywalker dari bayi berarti 18 tahun, 20 tahunan lah ya, sekitar segitu lah, 20 tahunan lah. Ngapain aja sih dia di Tatooine gitu. Meskipun beberapa ceritanya tuh ada di komiknya sebenarnya, di komik Star Wars tahun 2015 kalau nggak salah, sempat beberapa isu tuh ngebahas tentang jurnal yang ditulis sama Obi-Wan Kenobi, dan di komik itu divisualisasikan lah jurnal itu jadi panel komik gitu. Jadi ngapain aja sih Obi-Wan selama ada di
Tatooine, dan beberapa ceritanya sih kebanyakan ngebantuin rakyat Tatooine dan Luke Skywalker secara sembunyi-sembunyi sih. Jadi dia nggak kayak ada masalah dia kayak ngeluarin lightsabernya terus ngebantai gitu, enggak sih, nggak ngeluarin lightsabernya, menggunakan force secukupnya gitu. Jadi dia baru-baru ngumpet-ngumpet seakan-akan dia orang biasa yang ngebantu rakyat situ. Jadi gitu sih, kayak Jabba the Hutt kan punya tentara gitu banyak kan, kayak suka nyuri apa, kadang Obi-Wan bantuin send people secara sembunyi-sembunyi gitu-gitu. Itu sih kerennya. Tapi mungkin serunya di limited series ini Obi-Wan Kenobi dibandingkan yang udah dibahas di komik tadi, ini lebih lebih apa ya? Lebih ke ketika Obi-Wan itu diburu sama pemburu Jedi itu, si Inquisitornya itu. Itu sih menariknya karena di komik itu belum dibahas sih. Ketika Obi-Wan diburu sama Inquisitor dan bahkan mungkin sama Darth Vader-nya langsung, itu sih keren sih. Kita belum tahu cerita tentang itu. Jadi mungkin di sini yang bakal dieksplor lebih banyak itu sih. Obi-Wan diburu oleh pemburu Jedi. Wah, itu premisnya udah cukup menarik sih. Apalagi Obi-Wan salah satu karakter favorit di universe Star Wars gitu sama fans-fans. Apa ya, memandang dia tuh holy, ya. Salah satu Jedi yang paling suci gitu loh. Karena apa ya, dia koneksi ke light set-nya kuat banget sih menurut gue. Ketika di series Clone Wars ya, terutama di Expanded Universe ya, dijelasin kalau Obi-Wan tuh kehilangan banyak gitu. Nggak cuma kehilangan Anakin gitu, Ahsoka juga kan. Dia kehilangan Duchess Satine juga yang rumornya ada, nggak rumor sih, maksudnya udah diimplementasikan di Clone Wars kalau mereka tuh ada rasa suka gitulah, dan Obi-Wan kehilangan si Duchess Satine itu, tapi dia masih apa ya, setia di light side dan memandang kehilangan itu nggak dijadiin marah gitu kayak Anakin kan, bedanya kan mungkin karena emang dari karakter sama experience juga sih. Anakin kan masih muda lah ya gitu ya, bedanya sama Obi-Wan gitu sih. Obi-Wan salut lah kalau ngeliat Obi-Wan di animasi sama di universe Star Wars. Itu sih yang pasti kita tunggu sih. Dari trailer sih udah mantep banget sih, gue udah nggak sabar apalagi ngelihat Darth Vader. Dan gue suka juga di trailer ini mereka nggak nunjukin Vader sama sekali gitu. Hayden Christensen yang balik sebagai Darth Vader sama sekali nggak dikasih lihat, dan itu bagus banget. Semoga sih kalau misalnya mereka rilis trailer lagi jangan sampai diliatin sih menurut gue. Jadi udah biarin kita penasaran dan lihat langsung ketika nonton seriesnya aja, itu sih harapan gue. Semoga jangan dikasih lihat sama sekali Hayden Christensen flashback Anakin, Darth Vader pakai topeng atau unmask itu jangan dilihatin sama sekali di trailer, biar kita nonton langsung dan reaksi langsung aja sih. Dan Ewan McGregor juga di sini kelihatan masih Obi-Wan banget anjir, maksudnya agingnya tuh nggak parah banget. Maksudnya kan si Revenge of the Sith itu 2007 atau 2006 gitu ya, dan itu ini dia age-nya kayak cuma 5 tahun aja padahal udah belasan tahun gitu kan. Tapi yang pastinya gue gak sabar untuk nonton, dan ketika udah keluar nih Mei 25 ya, gue bakal bikin video reaksi sih pastinya. Karena udahlah, pasti nostalgia banget sih anjir. Maksudnya pas kemarin gue nonton Boba Fett aja tuh, pas beberapa karakternya nongol kayak Cat Bane, wah gue sampai berdiri gitu nontonnya. Itu seru sih. Pasti ini banyak karakter yang udah kita kenal dari media-media lain kayak animasi, buku, komik yang bakal nongol di sini gitu. Terus ada Darth Vader, Hayden Christensen, ada Ewan McGregor juga. Pasti nostalgia banget tuh pas gue masih kecil. Dan gue pengen apa ya, pengen rekam aja sih, pengen lihat reaksinya dan ngasih ke kalian semua juga. Jadi mungkin kalian bisa lihat reaksi dari gue, fans Star Wars dari kecil gitu yang penasaran. Oke lah, udah segitu aja lah. Sampai ketemu di episode berikutnya di reaksi atau di gaming. Oke, bye-bye.